kebudayaannya masing-masing. Kemudian pentingnya menghargai keragaman budaya. Jadi kita sangat penting menghargai keragaman budaya karena yang pertama itu ada menumbuhkan rasa persaudaraan dan kedua menghindari pertengkaran. Kemudian ada bentuk-bentuk keragaman budaya. Yang pertama ada jadi contohnya ini seperti kebaya dan lakon itu dari alam. Kemudian tarian daerah contohnya seperti kemudian rumah adat contohnya seperti rumah adat dari Sumatera Barat. Kemudian sikap menghargai keragaman. Yang pertama menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Yang kedua tidak mengejek bahasa atau adat orang lain. Mau mempelajari budaya daerah lain. Kemudian kegiatan yang mencerminkan persatuan dan dalam keragaman. Yang pertama gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Yang kedua mengikuti kegiatan sekolah tanpa membeda-bedakan teman. Yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan untuk semangat. Kemudian ini dapat tidak menghargai keragaman. Jadi kalau kita tidak menghargai keragaman sesama teman itu, kita akan terjadi pertengkaran antar teman. Tidak ada rasa saling menghormati, terjadi perpecahan. Semua dia dulu. Kakak mau berikan dulu video. Jadi kakak ada adik-adik semua perhatikan videonya. Setelah selesai video ini kakak akan tanya sama ayahnya. Perjalanan seru kita, sebelum kita memulai perjalanan seru kita, adik-adik harus tahu nih, setelah menonton video ini, nantinya peserta didik kelas 5 SD akan mampu mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia dan mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Adik-adik, hari ini kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun, suatu daerah, rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu, seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju bulu kambuang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung tanggung dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam acara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari Bentar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari Mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari Baksa Kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari Kancet Lego dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu dan biasanya dibuat dengan resep dan bahan-bahan lokal yang unik. Setiap makanan khas memiliki rasa, aroma, dan bahan yang unik, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari makanan khas daerah yaitu empal gentong dari Provinsi Banten, kerak telur dari Provinsi, yaitu budaya alat musik daerah. Alat musik daerah adalah instrumen musik tradisional yang berasal dari suatu daerah tertentu dan digunakan dalam berbagai upacara, tarian, atau kegiatan sosial masyarakat setempat. Setiap alat musik memiliki suara, bentuk, dan cara bermain yang khas, mencerminkan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari alat musik daerah yaitu gendang sambalunan,
dari Provinsi Sumatera Utara, Serunai dari Provinsi Riau, Talempong dari Provinsi Sumatera Barat, Kecapi dari Provinsi Jambi, dan Gambus dari Provinsi Sumatera Selatan. Budaya terakhir yang kita bahas yaitu upacara adat. Upacara adat adalah serangkaian ritus atau kegiatan seremonial yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah untuk menandai peristiwa penting dalam kehidupan individu ataupun komunitas. Setiap upacara adat memiliki makna dan nilai-nilai yang mencerminkan budaya serta kepercayaan masyarakat setempat. Contoh dari upacara adat yaitu Tebing Silaga dari Provinsi Gorontalo, upacara Mengket dari Provinsi Sulawesi Utara, Rambu Solo dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan upacara Mapaci dari Provinsi Makassar. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk melestarikan keberadaan budaya ini loh. Dengan menjaga dan menghargai budaya kita ikut serta dalam menjaga identitas dan kekayaan Indonesia. Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan budaya. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Oke. Tadi semua adik-adik sudah lihat kan nama kata di fokus ini sudah kan? Jadi kakak mau bertanya dulu. Tayangan apa yang adik-adik lihat tadi dalam video? Makanan apa? Makanan daerah.
buat melihat rumah gadang, rumah adat yang super unik dan penuh filosofi. Rumah gadang ini punya atap yang bentuknya kayak tanduk kerbau. Nah, kenapa tanduk kerbau? Ternyata bentuk atapnya ini terinspirasi dari cerita rakyat Minangkabau tentang kemenangan mereka dalam sebuah adu kerbau. Kerbau orang Minangkabau waktu itu berhasil mengalahkan kerbau dari kerajaan lawan, dan sejak saat itu bentuk tanduk ini menjadi simbol kemenangan dan kebanggaan. Rumah gadang ini biasanya dibangun dari kayu dengan teknik sambungan yang kuat banget tanpa pakai paku sama sekali loh. Desainnya juga sangat ramah lingkungan dan banyak ruang yang luas di dalamnya, cocok buat keluarga besar tinggal bareng. Di bagian dalam, rumah gadang punya beberapa ruangan yang digunakan sesuai fungsinya masing-masing, seperti ruang tidur, ruang berkumpul, bahkan ada ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang berharga. Yang lebih seru lagi, rumah gadang juga punya banyak ukiran-ukiran khas Minangkabau yang punya arti mendalam tentang kehidupan, alam, dan filosofi hidup. Jadi, rumah gadang bukan cuma rumah biasa, tapi juga tempat di mana budaya dan nilai-nilai adat Minangkabau dijaga dan dilestarikan. Nah, itu dia rumah gadang dari Sumatera Barat. Jadi tadi di video yang kamu menampilkan apa ciri khasnya rumah apa? Dari Kakak akan jelaskan dulu. Yang di atas ini tulis kalian kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Berarti semua ya? Kemudian kelas, kalian kelas berapa? Terus nama anggotanya di sini dituliskan nomor berapa? Pertama, kedua, ketiga, pertama. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Kemudian ceritakan dan jelaskan. Kemudian kalian ceritakan dan jelaskan apa yang kalian tahu dari rumah adat ini. Ini dan rumah adat negara. Jadi kan tadi Bapak bilang toh, perhatikan video ini karena semua jawabannya ada di sini. Jadi ini adalah rumah gadang dari Sumatera Barat. Kalian ceritakan tentang sini jawabannya. Kalian ceritakan apa yang kalian tahu tentang rumah gadang. Terima kasih.
Memiliki akal yang berbeda.